Jadi untuk yang materi terkait enkapsulasi, mungkin teman-teman bisa lihat dulu untuk ini ya, apa namanya, bisa dilihat dulu terkait pengantarnya. Jadi enkapsulasi ini seperti apa sih maksudnya enkapsulasi? Ibaratnya kita makan obat ya, kayak Pak Agung ini sakit minum obat. Obatnya itu ditaruh di kapsul. Nah, kenapa kok harus ditaruh di kapsul? Kenapa kok nggak langsung diminum tanpa kapsulnya? Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam materi enkapsulasi ini. Mulai dari definisinya, kemudian keyword privat, public, dan protected, mutator, asesor, metode, dan keyword this, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Yazira ya. Oke, Oke. Jadi teman-teman ini saya kasih contoh ya. Jadi kalau teman-teman nanti lolos PKM, nanti teman-teman bisa ikut apa namanya ini, bisa ikut PIMNAS. Jadi bisa ikut presentasi di kota tertentu, kotanya ini pasti di rolling setiap tahun, dan nanti ketika apa namanya apa nama itu bisa PIMNAS, ini tentunya menjadi prestasi tersendiri bagi teman-teman semua. Ini contohnya beberapa PKM yang dulu sempat lolos dan mereka mempresentasikan poster PKM mereka. Nah, misalkan saya ambil dua orang ya. Oke, sorry harusnya yang cewek saya geser ke kiri ya. Oke, misalkan, misalkan nih, ini adalah kelas mahasiswa. Mahasiswa ini pasti mereka punya nama, punya NIM, punya tanggal lahir, punya IPK, dan punya pacar. Jadi ada 5 atribut di sana ya. Jadi kelas mahasiswa punya atribut nama, NIM, tanggal lahir, IPK, dan pacar misalkan begitu ya. Oke, setiap mahasiswa pasti punya nama, punya NIM, punya tanggal lahir, punya IPK, dan punya pacar. Dengan nilai nama, nilai NIM, nilai tanggal lahir, nilainya pasti berbeda-beda tiap mahasiswa. Kalau misalkan nih, saya hapus ya yang atas tadi nama sama pacar tadi saya hapus dulu ya. Mahasiswa tidak bisa memberikan sembarang nilai. Dan tidak bisa diakses sembarangan ya, bro sama sis sekalian. Jadi untuk apa namanya, untuk data tersebut itu hanya bisa diakses oleh orang yang berkepentingan saja. Ini yang kita sebut sebagai information hiding. Dan ada prosedurnya untuk mengakses, jadi harus login dulu, kemudian dia login sebagai apa, kemudian nanti kayak gimana yang bisa akses. Nah, ini metode akses data. Enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas ya. Jadi bagaimana sih kok bisa disembunyikan? Jadi mempunyai dua hal yang mendasar. Information hiding atau apa namanya penyembunyian informasi dan juga metode untuk mengakses data tersebut. Nah, tingkat pengaksesan data itu ada 4 ya. Ada privat, ada protected, ada default, dan ada public. Privat. Privat ini kalau atribut atau metode yang ada di dalam kode program si kelas itu hanya bisa diakses dalam satu kelas itu saja. Atribut dan metode tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas-kelas yang lain yang terdapat di dalam program. Dan hanya bisa diakses oleh metode yang merupakan member dari kelas tersebut. Nah, jadi biasanya di depannya atribut atau metodenya, ini ada keyword privat ya. Artinya dia cuma bisa diakses di kelas mahasiswa ini saja. Sampai di sini terkait privat bisa dipahami. Ada yang ditanyakan mungkin terkait privat?
Kemudian default. Default ini hanya bisa diakses dalam package yang sama. Ingat waktu teman-teman membuat project Java, itu pasti, kemarin kan pasti bikin package dulu sebelum bikin kelasnya. Nah, dalam satu package, itu metodenya bisa diakses dari kelas yang dalam package yang sama tanpa ada keyword. Jadi kalau misalkan ini nggak ada embel-embelnya di depannya, di depan string ini nggak ada embel-embelnya ya. Nah, ini dia tergolong default, hanya bisa diakses dalam satu package saja. Kalau protected, ini bisa diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga kelas yang memiliki hubungan turunan. Akan kita pelajari setelah UTS nanti. Jadi nanti setelah UTS nanti akan ada protected ya, keywordnya ini, protected ini nih. Jadi dia ibaratnya ada kelas induk dan kelas anak, yang bisa diakses adalah kelas induk dan kelas anaknya. Itu yang protected. Sedangkan public, kalau public bisa diakses semua bagian dalam program, ini kebalikan dari privat, dapat dikenali dan diakses oleh semua kelas yang ada di semua program. Keywordnya adalah publik di sini. Ini ya, begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau public itu bisa diakses kelas yang sama bisa, package yang sama bisa, subclass bisa. Kelas subclass itu adalah alas anak ya. Tadi yang saya bilang kelas apa namanya itu ada hubungan turunan tadi akan kita pelajari minggu depan dan semua kelas bisa. Kalau protected dia hanya sampai di kelas turunannya saja. Kalau default dia di kelas package yang sama. Kalau privat dia di kelas yang sama saja dalam satu kelas stock. Nah, misalkan begini nih. Saya punya kode program kelas mahasiswa ya. Ada public string name, public integer tanggal lahir, public integer bulan lahir, public double IPK. Nah, seperti ini ya. Saya bikin metodenya adalah input name, input tanggal, dan cetak IPK. Jika tidak dienkapsulasi, NIM kalau diisi nomor HP bagaimana? Itu yang pertama. Kalau misalkan yang tanggal lahirnya diisi 32, kira-kira bisa nggak? Atau cetak IPK ini yang nyetak malah satpam. Bisa nggak? Nah, kita perlu apa namanya data itu perlu dilindungi ya. Data itu harus dilindungi dengan information hiding dan bagaimana data yang dilindungi itu bisa diakses sesuai dengan keperluan. Nah, jadi enkapsulasi ini ibaratnya kita minum obat ya teman-teman, minum obat kapsul. Jadi yang bisa mengakses obat dalam kapsul itu adalah di dalam lambung atau usus. Jadi di kerongkongan dia tidak boleh diakses untuk obatnya. Nah, itu adalah analogi dari enkapsulasi ini. Jadi bagaimana obatnya bisa di hiding, bisa disembunyikan, dan mengakses obatnya caranya bagaimana? Biar bisa di perut saja, biar bisa di usus atau di lambung saja. Itu ya. Nah, misalkan begini, ada public kelas mahasiswa, ada classmate. Kita nanti demo mulai minggu ini mungkin demonya 2 kelas ya. Misalkan ada privat string name. Nah, kalau privat string name, yang ini public static void main ya mahasiswa Yayu, new mahasiswa Yayu nim, nimnya 1 2 3 4 5 7 8 9, system out Yayu nim. Oke, teman-teman lihat di sini. Yayu nim. Ini kan Yayu bikin objek ya, kita bikin objek mahasiswa namanya Yayu. Yayu pasti punya nim ya ini ya, punya nim ya. Nah, nimnya mau kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kira-kira bisa nggak? Jawabannya tidak bisa, karena nimnya sifatnya adalah privat. Privat berarti dia cuma bisa diakses di kelas mahasiswa ini saja. Tidak bisa keluar ke sini, dia nggak bisa. Jadi untuk NIM-nya dia sifatnya privat. Hingga dia tidak bisa diakses di situ. Oke, saya lanjut. Nah, gimana triknya biar bisa mengakses sesuatu yang privat di dalam sana?
Jadi, ada namanya trik, yaitu mengakses NIM yang privat ini tadi biar bisa diakses dari luar. Kita pakai metode yang sifatnya publik, tapi dia bisa mengakses yang privat di sini. Ini. Untuk mencetaknya juga sama, return name-nya juga sama nih. Kita perlu metode yang sifatnya publik bisa diakses dari luar kelasnya. Kalau di dalam kelas, NIM kalau kayak gini privat ini kan nggak bisa diakses dari luar ya. Hanya bisa diakses dari kelas mahasiswa saja. Tapi kalau misalkan kita mau ambil dari kelas main, NIM-nya ini nggak bisa diakses. Kita perlu pakai metode yang sifatnya publik ini. Nah, teman-teman lihat, ini yang tadi ditanyakan Mbak Yazira, ada keyword this. Teman-teman lihat di sini, NIM sama dengan NIM. Nah, NIM yang depan ini, NIM yang atas ini apa NIM yang bawah ini ya? Ini NIM belakang ini NIM yang mana? Kita kan nggak tahu. Sehingga NIM-nya di sini, NIM-nya di atas ini sebenarnya adalah NIM menunjuk yang di atas ini. Karena itu dikasih keyword this. NIM yang di atas, this NIM sama dengan NIM yang di belakang yang ada di dalam parameter ini tadi. Bisa dipahami teman-teman? Jadi ini keyword this. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita nggak, ya yuk NIM sama dengan 124.789 tidak, tapi kita pakai ini. Kita pakai metode yang input NIM ini ya. Input NIM ini berarti dia pakai metode yang ada di sini nih. Kan dia sifatnya publik, dia bisa diakses dari yang luar. Dan cetak NIM di sini. Di sini dia sudah mengakses yang di sini. Bisa dipahami teman-teman? Agak sedikit bingung mungkin awal-awal, tapi intinya bagaimana kita bisa mengakses atribut atau metode yang sifatnya privat. Jadi di trik yang namanya enkapsulasi. Nah, biasanya, saya hapus dulu ya. Kalau di enkapsulasi, ini kan input nih, berarti kan dia memasukkan nilai ke dalam atribut. Memasukkan berarti dia kan ngeset nilai dari atributnya. Karena itu dia disebut sebagai set nim. Kemudian kalau cetak nim berarti dia kan mengambil nilainya, berarti dia get nim. Yang set nim ini, set bla 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 itu adalah mutator metode, yang get bla 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 adalah asesor metode. Yang set ini adalah bagaimana dia mengeset apa namanya atribut yang ada di dalam kelas tersebut, sedangkan yang get ini adalah untuk mengakses atribut yang ada di dalam situ. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Mutator metode berarti memberi atau mengubah nilai variabel dalam satu kelas, mengubah nilai. Dia deklarasinya adalah set bla 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 ini ya, misalkan set name seperti itu. Asesor metode berarti dia membaca nilai, mendapatkan nilai dari suatu atribut. Dia namanya pakai get bla bla bla. Keywordnya itu ya get bla bla bla. Oke, langsung kita demokan saja. Oke, sudah tampil? Belum ya? Bentar. Oke, kita bikin project baru ya. Project baru. 47 underscore 2025. Oke, saya beri package-nya dulu. 47 2025. Kemudian saya bikin satu buah Java class, dua ya. Yang pertama adalah kelas mahasiswa, dan yang kedua adalah kelas main. Jadi ada dua kelas ya, ada kelas main
dan juga ada kelas mahasiswa. Misalkan di kelas mahasiswa, tadi kan contohnya NIM ya, dan NIM nih, kita set dia tipe datanya adalah string, terus dia kita set sebagai privat. Gini ya. Nah, teman-teman, kalau di fungsi main, sorry, di kelas main, kita buat public static void main string RGS. Misalkan nih, saya mau mendeklarasikan objek mahasiswa ya. Mahasiswa Yayu sama dengan new mahasiswa. Ini ya. Kita mau ngeset misalkan nih. Yayu dot name sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan error di sini keluar merah-merahnya. Keluarnya adalah NIM has private access in mahasiswa. Jadi NIM di sini tidak bisa diakses. Apalagi kalau kita paksa seperti ini, system out println ya yuk dot NIM. Ini juga tidak bisa diakses karena dia sifatnya privat ya. Ini keluar errornya seperti itu. Nah, triknya biar bisa apa namanya ini, biar bisa diakses dari kelas yang lain, caranya adalah kita bikin satu buah metode public void set name string. Sebentar ya, ada telepon sebentar ya. Sebentar ya. Sorry, set name string name this name sama dengan name gini ya. Jadi name yang di atas ini kita set dengan name yang ada di sini. Ini untuk mengesetnya. Untuk mengaksesnya, public string head name kurung buka kurung tutup return name. Ini ya. Jadi ada metode yang kita pakai untuk mengeset nilai NIM-nya dan juga untuk mengakses NIM-nya. Set sama get. Jadi yang di sini yayuk.nim tidak begini lagi, tapi yayuk.set NIM ini ya. Harusnya errornya hilang. Oh, S-nya besar. Oke, gini ya. Kemudian yang ini yayuk.nim yayuk.get NIM gini ya. Nah, ini baru errornya hilang. Jadi kita run ya. Kita build dulu. Kemudian kita run project-nya. Sehingga dia nanti keluarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang privat di sini bisa diakses dengan yang metode set dan get. Gampangnya nanti kalau misalkan waktu ujian ditanyakan, manakah yang ada kok enkapsulasinya? Berarti yang set sama get ini. Dan pastikan di sini publik yang diakses adalah privat. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Saya persilakan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, oke, sebentar. Saya stop share ya. Jadi, untuk minggu depan kan sudah UTS ya. Saya akan memberikan satu buah tugas. Tugasnya adalah, sebentar. Saya kasih tugas yang simple aja. Kelihatan? Tuliskan kode program non GUI ya. Jadi, konsol saja. Kayak yang tadi sudah saya demokan nih, yang tugas bangun datar.
untuk membuat aplikasi penghitung volume kubus dan volume balok. Kalau tadi kan penghitung luas persegi dan persegi panjang, sekarang ada volume kubus dan volume balok. Dengan menerapkan konstruktor dan overloading method. Skripnya boleh diuji coba dulu di NetBeans, jawabannya nanti ditulis tangan, kemudian di-scan atau difoto yang baik, kemudian upload ke Spada. Nah, teman-teman saya kasih bocoran, untuk UTS minggu depan, soalnya mirip seperti ini. Jadi bikin kode program yang simple, tapi nanti menerapkan apa, entah konstruktor, entah menerapkan enkapsulasi. Nanti teman-teman lihat aja nanti di soalnya. Bisa dipahami terkait tugasnya? Jadi tugasnya itu mirip sama yang ini loh. Sorry. Bentar ya, saya share screen dulu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang jawaban berupa skrip itu semua codingnya disalin lalu ditulis tangan begitu ya Pak? Iya, untuk kode, untuk jawaban itu mirip kayak gini loh. Kalau ini kan tugas bangun datar nih. Ini sudah saya kasih konstruktor, berarti sudah mengelapkan konstruktor. Kemudian ini sudah ada metode, metodenya sudah pakai apa namanya overloading method, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Oke, nanti silakan dikerjakan. Untuk minggu depan UTS-nya mau open book apa close book? Open book, Pak. Open Oke, Pak, open. pasti mintanya open ya. Oke, gini. Jadi teman-teman, selain menyiapkan materi yang sudah saya sampaikan, terserah mau di print atau ditulis tangan, silakan. Untuk tugasnya, terutama tugas yang pertemuan hari ini, silakan dibawa. Karena itu nanti akan membantu teman-teman untuk apa namanya mengerjakan soal UTS minggu depan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak Pak. Sudah jelas ya? Oke, sebentar. Saya absen ya. Oke. Sebentar. Oke. Satria ada. Satria ada nggak? Rani Yolanda ada. Rizka Ramita ada. Sancai ada. Vicencio Devon ada. Yazira ada. Katarina ada. Uzil Hayden ada. William Hendra Prado ada. Seva Arta ada. Jatniel ada. Lalu Faril ada. Audrey Sabuna ada. Naja Putri nggak ada. Safira ada. Kendrick Naja ada. Oke, saya set apa namanya presensinya. Mbak Audrey seperti biasa validator ya. Mohon bantuannya. Oke, sudah saya set. Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Siapa tahu minggu depan keluar. Tapi saya memastikan insya Allah salah satu soalnya adalah seperti itu. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Saran saya jangan cari kode program di GPT atau di AI ya, karena kebanyakan itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh saya. Jadi gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi Terima Pak. kasih. Terima kasih Sama-sama. Pak. Mohon maaf ya, masih Terima belum kasih, bisa Pak. ke kampus ya.